Halo, apa kabar sahabat milenial? Welcome back to our channel Solution TV Official, Solution of Your Life. Apa kabar semuanya sahabat milenial? Kita doakan yang terbaik, sehat selalu, panjang umur, berkah barokah buat sahabat milenial dimanapun berada. Ya, kita sudah lama tidak berjumpa dan hari ini kita akan membawakan serial tentang setting boosternya Harley Davidson. Dan saat ini kita berada di kota Kebumen, di tempatnya siapa? Nah, dengan sebelah kiri kita ini, ya Om, perkenalkan diri Om. Namanya siapa Om? Saya Ega. Om Ega ya Om. Om, kalau boleh tahu unit apa sih Om yang mau Om minta kita dari dari Sejati Booster untuk menyetingkan motornya Om Ega itu? Ini Iron Sportster tahun 2014. Oh, Iron Sportster 2014, sahabat milenial. 883. 883. Nah, sementara ini ada keluhannya apa oleh Om? Keluarnya ya, tarikannya biasa. Tarikannya biasa gitu ya Om ya. Dan ini motor ini jarang dipergunakan ya Om ya. Rupanya Omega bersih-bersih dan menemukan di channelnya kita Solution TV Official, dan kita akan melakukan proses bagaimana kita melakukan proses servisnya ini before dan afternya, dan nanti juga akan Omega sendiri yang akan melakukan test drive-nya. Kenapa? Kenapa kita tidak pernah mau melakukan test drive? Karena kita melakukannya sesuai standar dan profesionalitas ya. Bagaimana soal profesionalitas? Kita seorang mekanik. Di mana-mana namanya seorang mekanik, tidak mungkin dia akan mencoba bagaimana kondisi kendaraannya. Secara logikanya ya, secara rasionalnya, kita contohkan misalnya Valentino Rossi. Valentino Rossi punya seorang mekanik, tetapi mekanik itu tidak pernah mengriderkan atau mengendarai motornya si Valentino Rossi tersebut. Karena seorang mekanik hanya mampu menganalisa, mendiagnosa, dan melakukan apa yang diinginkan dari si ridersnya tersebut. Jadi kita dari Sejati Booster melakukannya secara profesional, secara demikian. Keluhan dan kelebihan serta kekurangannya bisa kita sempurnakan. Oleh sebab itu, mengapa sih di video-video tentang Moge ataupun Harley dari tim Sejati Booster tidak pernah melakukan test drive? Ya, karena kita kembali lagi tadi, kita melakukannya secara profesional. Nah, bagaimana kisah detailnya sobat milenial? Saksikan terus bagaimana before dan afternya, dan bagaimana proses pengerjaannya. Sukses dan go on the Solution TV Official, Solution of Your Life. Sobat milenial, kita akan melakukan, sebelum melakukan servis seperti biasa, kita dengarkan dulu before-nya ya, untuk mengetahui perbedaannya. Ini suara before ya, before kita mengerjakan, dan bagaimana hasilnya kita setelah mengerjakan. Tetap ikuti terus bagaimana kita melakukan proses general cleaning dan setting booster untuk motor Harley ini. Sahabat milenial, ini kita akan melakukan proses penggantian oli dulu ya. Dari setelah kita diketahui tadi suaranya seperti apa, kita akan melakukan proses penggantian oli. Kita drain dulu olinya, dan nanti bagaimana apa saja yang kita lakukan, termasuk busi-businya, filter-filternya semua. Letak dari proses untuk ngedrainnya ini ada posisi di sini ya, luar sudah hitam ya. Kita akan drain semuanya. Nah, ini adalah tools kita ya. Jadi ini kita proses ngedrainnya. Jadi kita menggunakan penampungan dan khusus dan filter oli, nanti semuanya termasuk busi, semuanya kita bereskan semua, termasuk dari remnya ini semua, lalu kemudian kekencangan dari belt ini, serta juga kita akan melakukan pemasangan beberapa aksesoris
Nah, untuk tipe ini kita juga melakukan pengetesan kerenggangan ya di sini ya. Jadi seberapa sih kerenggangannya, apakah masih batas normal atau udah kendor. Kalau udah kendor kita maka akan melakukan penyetraan. Tapi karena ini masih normal, maka kita hanya melakukan pengecekan saja. Kemudian kita akan bongkar businya dan kita setel gap businya ini. Untuk filter oli posisinya semua tipe Harley apapun itu sama ya, tetap di depan sini, di sini ini. Sobat Milenia, ini sudah kita ganti joknya, kita tinggal pasang sandarannya, tapi sebelumnya kita akan melakukan proses setting booster. Ini toolsnya sedang kita siapkan semuanya. Nah, bagaimana hasilnya? Nanti kita akan tunjukkan perbedaannya ya. Nah, ini sebelumnya saya akan tunjukkan sahabat Milenia. Sebelum kita setting dari hasil yang tadi ya, seperti ini nih bunyinya nih. Nah, ini kita matikan, nanti dengarkan perbedaan saat kita melakukan proses setting booster. Sobat Milenia, kita akan melakukan proses blending rem. Nah, kenapa sih kita melakukan proses blending rem? Karena tanpa pernah kita ketahui dan kita sadari bahwa kebanyakan kita hanya melihat dari sisi, wah ini masih ada minyak remnya. Tetapi banyak yang tidak mengetahui bahwa ini mengandung air, akhirnya menyebabkan rem jadi blong ya, atau tidak pakam. Itu penyebabnya karena sudah banyak mengandung air. Nah, ini kita akan tes, kita akan buka dengan tools kita akan untuk mengetahui ya. Jadi ini kita edukasi buat sahabat Milenia dimanapun berada. Untuk informasi service atau setting boosternya nanti pada description kita ya di bawah ya. Nah, ini kita punya alat ya. Jadi kalau ini kalau warna hijau ini berarti aman ya. Nah, kita akan celupkan nih, kita lihat. Nah, warnanya merah berarti sudah 60% mengandung air ya, sahabat Milenia. Oke, kita akan lakukan proses blending. Kita akan melakukan proses blending dan bagaimana nanti setelah itu kita akan melakukan finishing. Lalu kita akan dengarkan testimoni dari Ega sendiri. Bagaimana dengan hasil quality control kinerja dari Sejati Booster. Setting booster kenceng, irit, full power, dan panas berkurang. Sobat Milenia, ini Ega mau test drive ya. Kita akan dengar nanti bagaimana testimoninya. Oke, ini Ega mau test drive nih. Kita nanti akan mendengarkan bagaimana reviewnya. Tadi setelah kita mendengarkan before, after penggantian oli, kemudian after setting. Yuk, kita undurkan dulu nih.
sebelumnya ini Omega sudah memarkirkan kendaraannya dan melepas helm ya. Kita dengarkan langsung review apa adanya, bukan ada apanya ya. Jadi artinya review jujur nih ya, seperti pada video kita yang Royal Enfield Himalaya, ownernya, pemiliknya itu memberikan review pada keterangan di bawah para komennya ya. Jadi beliau mengatakan juga kita apa adanya dan profesional, dan sekarang kita katakan ini mendapat pendapat ya dari Ega langsung nih. Nah, bagaimana Ega? Tadi setelah Ega test drive, kelihatannya test drive-nya ini panjang ya, kilometernya ya. Artinya karena saya juga menunggu cukup lama ini dari tadi nih untuk mengambil kembalinya test drive-nya Ega. Nah, monggo Ega bagaimana? Ya, ini kan knalpot kan fan and hind, short and short, yang ciri khasnya memang meletup-letup, putarannya dahsyat. Tadi setelah disetting sama sejati booster, jadi getarannya berkurang jauh, otomatis handling juga lebih enak. Handling lebih enak ya, getaran berkurang jauh, yang seharusnya knalpot meletup-meletup jadi nggak meletup-meletup. Terutama kalau boleh tahu nih Om ya, saya potong dikit ya Om ya. Meletup-meletupnya itu biasanya yang kayak apakah yang misalnya masuk gigi 1, 2, 3 begitu dilepas gas nembak-nembak atau bagaimana? Biasa ke RPM rendah terus. Iya. Lepas gas dikit loh. Oh, jadi biasanya menembak-menembak. Kali ini setelah kita setting oleh sejati booster, letupannya itu, tembakannya itu hilang. Nah, terus monggo dilanjut lagi Om. Getaran berkurang, handling otomatis lebih enak, tarikannya panjang, nafasnya panjang. Tarikannya nafas panjang. Oh. Terus kemudian apa lagi Om? Jadi udah jelas ya, getaran berkurang tuh. Akselerasi, secara akselerasi jelas, nafas panjang, gasnya biasanya spontan. Setelah selesai riding ini lumayan jauh. Iya, lumayan jauh. Panas berkurang ya. Makanya Om masih tetap enjoy aja duduk di atas motor ya Om ya. Biasanya gini sudah lumayan kayak kepanggang. Udah kayak kepanggang ya. Terus kemudian apa lagi Om? Apa Om? Monggo Om, review jujur aja Om apa adanya. Nah, nanti kita dikiranya pakai narasi ya, kong saya nggak mau dong. Biarkan. Jadi tarikan, handling, getaran berkurang ya. Lalu tadi nyoba di rel kereta api. Kalau untuk konsumsi bahan bakar atau endurance untuk long trip nanti menyusul. Untuk endurance long trip nanti akan menyusul ya. Tetapi sih kalau kita bisa mengatakan bahwa karena gap dari putaran gasnya ini pendek, otomatis bahan bakar pun yang dilahirkan pun sedikit. Yang tadinya biasanya Omega harus menarik panjang, bukaan gapnya ini otomatis bahan bakar menjadi boros ya, karena si ECU memerintahkan si injeksi untuk memberikan bahan bakar yang cukup besar berdasarkan bukaan gap dari si throttle dari pedal gas ini. Nah, kalau sekarang kan gasnya sedikit ya, Om ya. Terus secara kesimpulannya apa Om nih? Kesimpulannya motor jadi lebih nyaman digunakan dan ramah di lingkungan Anda. Oh, ya karena mohon maaf ya, sejati booster ini kelihatannya juga membuat kecewa nih para pemilik motornya yang sudah kita setting ya Om ya. Knalpot sudah mahal-mahal ya, yang seharusnya suaranya menggelegar menjadi berkurang dan ramah di telinga ya. Believe or not ya, kita buktikan aja nih kesimpulannya Omega bagaimana Om. Iya, betul. Jadi endingnya sejati booster beyond expectation. Wah, sejati booster beyond expectation, atau bahasa lainnya lagi apa Om? Keren nih kelihatannya nih. Di luar nalar. Oh, amazing ya. Tadi saya coba dengar sekelumit. Too good to be apa Om? Too good to be true. Demikian review dari Omega ya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi nomor yang tercantum di bawah ini akan kita cantum di bawah ini, dan keep station, don't go away. Saksikan terus bagaimana perjalanan sejati booster melakukan settingan motor untuk sahabat milenial dimanapun berada. Informasi booking service tetap yang di bawah. Demikian, thank you for watching, see you in the third video ya. Bye bye.